Hati yang tak lagi kosong, bagian 1. Udara pagi di basecamp Mahapada masih dingin menusuk. Kabut tipis bergulir pelan di halaman, menempel di dedaunan dan pagar kayu yang berlumut. Di bangunan sederhana berukuran sedang itu, ruang medis terasa lebih hangat dibanding udara luar. Aroma minyak kayu putih dan cairan antiseptik memenuhi ruangan, bercampur dengan suara langkah para relawan yang mondar-mandir. Agus terbaring di salah satu kasur, jarum infus masih tertancap di tangan kirinya. Tubuhnya jauh lebih baik dibanding semalam, meski wajahnya masih pucat dan lingkar matanya menghitam akibat kurang tidur. Di sisi lain ruangan, Rani juga berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya. Rambutnya agak berantakan, keningnya masih basah oleh keringat dingin. Sesekali ia terbatuk kecil, membuat ibunya yang duduk di sampingnya lekas merapikan selimut. Mereka berdua belum sepatah kata pun saling ucap pagi itu. Ada semacam perasaan canggung, bercampur lelah dan bingung. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam semalam. Ketua basecamp masuk, membawa termos berisi air hangat. Bagaimana, Bu? Agus, Rani, sudah lebih baik. Tanyanya ramah, meski wajahnya juga terlihat letih. Alhamdulillah sudah agak baikan, Pak, jawab Ibu Agus. Rani hanya mengangguk pelan. Matanya sempat melirik Agus, tapi buru-buru menunduk lagi. Perasaannya campur aduk, lega karena masih hidup, tapi sekaligus dihantui rasa bersalah karena Intan. Ketua basecamp duduk di kursi kayu dekat pintu. Ia menatap keduanya dengan penuh iba, lalu berkata pelan, kalian harus istirahat sebentar lagi. Tapi kalau siang nanti sudah stabil, sebaiknya pulang. Di rumah, suasana lebih menenangkan. Jangan lama-lama di sini, banyak wartawan sudah menunggu di luar. Ibunya Agus menoleh khawatir. Tapi apa nggak terlalu cepat, Pak? Justru lebih baik. Kalau lama-lama di sini, bisa makin tertekan dengan pertanyaan orang, jawab ketua. Agus mengangguk pelan. Saya kuat, Pak. Asal, Rani juga kuat, ucapnya sambil melirik ke arah gadis itu. Rani tersenyum tipis, meski wajahnya masih pucat. Aku bisa, Gus, katanya lirih. Menjelang siang, kondisi mereka berdua sudah cukup stabil. Infus dilepas, dan mereka diberi teh hangat serta roti. Di luar, suasana basecamp mulai riuh, keluarga Agus dan Rani sudah tiba, disambut haru oleh para ranger dan relawan. Ketua basecamp berdiri di tengah ruangan, mencoba mencairkan suasana. Alhamdulillah, kalian sudah pulih. Tapi sebelum pulang, saya mau bercanda sedikit biar nggak tegang. Katanya mau makan-makan di rumah kamu, Gus. Agus tersenyum canggung. Nanti aja, Pak, sekarang saya masih baru pulih. Ketua mengangkat alis sambil menoleh ke arah Rani. Kalau gitu, makannya di rumah Rani saja. Sekalian bawa seserahan, ya. Ucapan itu membuat ruangan sejenak pecah oleh tawa kecil. Rani menunduk, wajahnya memerah, sementara Agus hanya tersenyum malu-malu. Ibu-ibu mereka ikut tersenyum, seakan tahu ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara anak-anak mereka. Ketua basecamp menepuk bahu Agus. Ingat, hidup harus jalan terus. Jangan terus dibayangi rasa bersalah. Intan pasti ingin kalian bahagia. Agus menelan ludah. Kata-kata itu menancap dalam. Ia menoleh pada Rani, dan mereka saling bertatapan sebentar. Ada perasaan yang tak terucapkan, namun jelas terasa, mereka sama-sama ingin mencoba bertahan. Sekitar pukul 2 siang, rombongan bersiap pulang. Mobil keluarga sudah menunggu di halaman basecamp. Agus berjalan pelan, ditemani ibunya. Rani juga dituntun ibunya. Para ranger membantu membawa barang-barang mereka. Di luar, beberapa wartawan lokal sempat mencoba mendekat, namun ketua basecamp segera mencegah. Jangan sekarang, mereka masih lelah. Nanti biar saya yang menjelaskan. Wajah Agus dan Rani sedikit lega mendengar itu. Mereka tahu belum siap untuk diwawancarai atau ditanyai macam-macam. Sebelum naik mobil, Rani sempat menoleh pada Agus. Tatapan mereka bertemu. Senyum tipis muncul di wajah keduanya. Meski tubuh masih letih, ada secerca keyakinan bahwa perjalanan hidup mereka belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Ketua basecamp melambai sambil bercanda lagi. Hati-hati di jalan. Ran, pamitnya jangan ke saya terus, dong. Ke Agus juga, tuh. Rani tersipu, sementara Agus hanya tertawa kecil. Suasana haru berubah hangat. Mobil pun perlahan melaju meninggalkan basecamp Mahapada, membawa mereka kembali ke rumah, ke kehidupan yang harus terus berjalan. Namun jauh di dalam hati, baik Agus maupun Rani tahu, pertanyaan tentang perasaan mereka,
juga tentang Intan, belum menemukan jawaban. Hari-hari setelah pulang dari Mahapada berjalan dengan cepat. Meski tubuh Agus dan Rani sudah pulih, hati keduanya masih menyimpan sisa-sisa luka yang tak mudah hilang. Setiap kali menutup mata, bayangan Intan selalu hadir. Sosoknya yang memeluk Rani sebelum benar-benar hilang dari dunia itu, tatapannya yang penuh maaf, dan senyumnya yang tenang, semuanya masih menempel di dalam ingatan. Agus sering termenung di kamarnya, menatap layar ponselnya yang kosong. Obrolan dengan Rani memang semakin sering, tapi ia belum bisa sepenuhnya yakin. Kata-kata Rani yang sempat terucap di tenda, bahwa ia sebenarnya menyukai Agus sejak lama, terus berputar dalam kepalanya. Benarkah itu perasaan tulus, atau hanya ungkapan emosi karena terjebak dalam situasi mistis bersama Intan? Di sisi lain, Rani juga dihantui kegelisahan. Malam-malamnya penuh dengan mimpi buruk, Intan muncul dalam tidurnya, tidak marah, tetapi selalu menatapnya dengan tatapan seolah berkata, jaga dia baik-baik, Ran. Setiap kali Rani terbangun, ia menatap ibunya yang tidur di kamar sebelah. Ibunya memang selalu menemani sejak kembali dari Mahapada, seolah takut meninggalkan Rani sendirian. Suatu sore, Agus memberanikan diri menelpon Rani. Suaranya terdengar ragu di awal, Ran, aku boleh tanya sesuatu. Tapi jangan marah ya. Rani yang saat itu duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Tanya apa, Gus? Agus menarik napas panjang sebelum menjawab, waktu di Mahapada, yang kamu bilang ke Intan, kalau kamu suka sama aku, itu beneran, atau cuma ke bawah suasana. Rani terdiam cukup lama, hening di antara mereka hanya diisi suara jangkrik dan angin sore. Rani menunduk, lalu menjawab lirih, aku nggak mungkin bercanda, Gus. Apalagi waktu itu, saat aku bahkan nggak tahu kita bisa selamat atau nggak. Iya, aku memang suka sama kamu. Dari dulu, Agus memejamkan mata, antara lega dan canggung. Ada rasa hangat, tapi juga rasa bersalah. Ia membayangkan wajah Intan. Kalau gitu, aku takut, Ran. Takut kamu nyesel. Takut aku salah milih langkah. Gus, suara Rani terdengar mantap kali ini. Aku yang harusnya takut. Aku udah banyak salah sama Intan. Tapi aku nggak mau terus bersembunyi di balik rasa bersalah. Kalau kamu juga ada rasa sama aku, jangan biarin Intan jadi alasan kita untuk saling menjauh. Justru karena Intan, kita bisa jujur sekarang. Agus terdiam, dadanya sesak. Tapi di balik itu, ada benih keberanian yang mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, mereka berdua sepakat untuk bertemu. Tidak di tempat ramai, melainkan di sebuah warung kecil dekat jalan menuju Mahapada, tempat yang tidak terlalu jauh dari base camp, tapi cukup sepi untuk sekadar berbicara. Rani datang ditemani ibunya, tapi ibunya hanya menunggu di dalam mobil. Agus terlihat gugup ketika melihat Rani turun. Meski masih ada bekas lelah di wajahnya, senyumnya mampu membuat hati Agus bergetar. Mereka duduk berdua, saling menatap canggung. Rasanya aneh ya, kata Rani sambil tersenyum tipis. Dulu kita jarang banget bisa ngobrol berdua begini. Selalu ada Niko atau Ferry. Agus mengangguk. Iya, dan kalau dipikir-pikir, justru di gunung itu, kita dipaksa jujur sama keadaan. Rani menunduk, memainkan gelas tehnya. Gus, aku nggak minta jawaban sekarang. Aku tahu kamu juga masih mikirin Intan. Aku juga, belum bisa sepenuhnya ikhlas. Tapi aku mau kita coba. Kita saling jaga. Itu aja dulu. Agus menatapnya lama. Ada keraguan, ada takut, tapi juga ada harapan. Akhirnya ia mengangguk pelan. Oke, Ran, kita coba. Malam itu, sepulang dari pertemuan, Agus termenung di kamarnya. Ponselnya berbunyi, pesan dari Rani. Makasih udah mau ketemu. Aku lega akhirnya bisa ngomong langsung. Semoga Intan juga bisa tenang. Agus menatap layar ponsel itu lama sekali, lalu menjawab singkat. Iya, Ran, semoga dia tenang. Namun, saat lampu kamar dimatikan, Agus mendengar sesuatu yang membuatnya merinding. Suara lirih, lembut, nyaris seperti bisikan angin. Jaga dia baik-baik, Gus. Agus membuka mata lebar-lebar. Tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Tapi hatinya tahu, Intan belum sepenuhnya pergi.